Halo, selamat sore Mbak Kiki. Selamat sore. Apa kabar sore ini? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. So, Mbak Kiki, kedengeran, jelas gambarnya bagus. Teman-teman mungkin bisa report juga di sini gimana kualitas audio dan video kami ya di sini ya. Sepertinya sih oke. Saya bisa mendengar dengan jelas suara Mbak Kiki. Meskipun Mbak Kiki ada di mana, Mbak? Saya di Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Nah, ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tapi berkat teknologi kita bisa ngobrol di sini ya, berdua. Ya. Sambil menunggu teman-teman untuk ini ya bergabung di sini. Kita ngobrol Mbak Kiki. Mbak Kiki tuh ini sehari-hari apa? Sehari-hari Ngajar. Ya ngajar. Ngajar yoga atau ngajar Selain yang lain? Ada dua. Ada dua pekerjaan saya. Ya nggak apa-apa. Yang pertama, kan, yang utamanya adalah, ya, yang utamanya memang saya adalah sebagai tenaga pengajar di sebuah kampus atau universitas di sini ya di Kalimantan Selatan. Iya. Sebagai dosen di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik. Wih, hebat. Berarti pas banget kan hari ini kan Hari Pendidikan Nasional. Jadi bintang tamunya juga seorang pengajar, ya kan? Oh iya. Oh iya betul. Iya kan? Tinggal 12 iya. Iya. Jadi ini senang sekali ini PPY ini bisa menghadirkan Mbak Kiki, dan Mbak Kiki mungkin bisa sharing di sini apa seperti yang kita ketahui temanya adalah apa, healing dan reading energi ya. Ya. Nah, ini akan seperti apa? Silahkan Mbak Kiki. Tadi teman-teman juga bisa nanya ya di melalui komen-komen. Boleh nanti. Ya. Boleh lihat komen. Ya. Kebetulan begini ya. Hari ini pas banget ya ternyata tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Jadi saya sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar juga oh iya ternyata sebenarnya relate sekali dengan apa yang akan saya bawakan pada hari ini. Biasanya kan kita seorang guru yoga ya, saya juga guru yoga, lama banget sebenarnya, murid master tuh dari tahun 2015. Wah. 2015 ya. Udah 5 tahun ya, udah 5 tahun lumayan. Nah, yang sepengalaman saya mengajar yoga itu, yoga ini adalah bagian dari aktivitas otak kanan kita, kan? Otak kanan, kreativitas dan sebagainya. Iya, betul. Saya ingin dalam hal ini saya ingin menyeimbangkan untuk saya sendiri sebagai guru yoga, praktisi yoga, bagaimana jika kita seimbangkan dengan aktivitas akademik kita. Nah, jadi tema hari ini yang ingin saya bawakan adalah bagaimana merasionalkan yang irasional. Ya. Selama ini kan kayak semacam mereka menganggapnya itu adalah hal-hal spiritual dan sebagainya. Yeah. Sebenarnya kalau kita masukkan, kalau kita sinkronkan ke ilmu pengetahuan, itu relate, sangat berhubungan. Karena tidak mungkin sesuatu yang spiritual itu tidak ada ilmiahnya, sainsnya. Kebetulan saya ini sainsnya. Sepertinya akan sangat menarik nih, ayo. Boleh, iya. Jadi saya kan ngajar yoga lumayan lama dari tahun 2015. Tapi biasanya selalu memang di sana di Kalimantan Selatan. Iya, di sini saya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Biasanya cuma untuk kegiatan fisik ya, kayak asana apa dan sebagainya. Ibaratnya saya sudah melewati hal-hal itu dari yang berlipat-lipat badan sampai handstand tuh udah kayaknya semua pose udah saya coba dan udah pernah saya post. Saya lihat di Instagramnya juga. Yang ke bawah-bawah ya. Iya. Sampai foto, sampai flowing, sampai dan sebagainya udah saya coba. Nah, setelah itu saya merasa ada sesuatu nih yang, karena memang saya orangnya tipenya adalah suka mencari sesuatu, suka penasaran sama sesuatu kan. Jadi kayak kehabisan tantangan waktu itu. Apa sih kayaknya kayak ada yang belum selesai nih, masa yoga cuma di situ aja, pasti ada sesuatu yang lebih dari sekedar asana, pranayama ataupun meditasi. Nah, kebetulan dari sejauh perjalanan saya, pengalaman saya, akhirnya saya sampai kepada yang namanya energi. Ya, energi, atau kalau kita dalam bahasa
yoga bilangnya cakra ya. Cakra, ya. Jadi ada tujuh cakra. Nah, sebelum saya membahas ke cakra, sebenarnya setiap orang, setiap manusia itu mempunyai energi dalam tubuhnya. Jadi kita manusia punya dua tubuh. Manusia punya dua tubuh. Pertama adalah tubuh materi, jasad ya, fisik. Yang kedua adalah tubuh energi atau ruh bilangnya. Itu tubuh energi namanya. Nah, dua tubuh ini ya, materi dan energi ini bisa dihubungkan atau saling terhubung dengan yang namanya emosi. Penghubung dari materi dan energi adalah emosi atau pikiran, mental sebenarnya. Jadi di sini, makanya yoga kan temanya adalah body, mind and soul. Ya, fisik, jiwanya, fisik dan jiwanya dihubungkan oleh mind-nya, emosi. Nah, di situ kontrolnya ya. Nah, sebelum saya membahas ke cakra, karena nanti saya akan menjelaskan bagaimana energi dari tubuh kita bisa dibaca. Pengalaman saya begini, ketika saya kebetulan saya orang yang sangat sensitif terhadap energi ya, sensitif sekali. Jadi ketika ada orang atau teman-teman yang minta dibacakan energinya, mereka kalau cuma saya ngomong sekilas suka meragukan gitu kan, suka nggak percaya gitu. Nah, akhirnya saya ambil suatu keputusan bahwa saya harus mencari satu mediator nih, hanya sebagai media saja. Disitulah saya memilih yang namanya kartu atau oracle cards. Ya. Wow. Jadi oracle card ini hanya sebagai media dalam pembacaan energi. Bedanya kartu oracle dengan kartu tarot adalah kalau oracle energi ini hanya membaca situasi keadaan sekarang. Kalau tarot biasanya itu berhubungan dengan ramalan masa depan gitu ya, atau ini ya. Prekognisi namanya. Jadi kita membaca energi di prekognisi itu ramalan. Ada juga yang membaca ke belakang namanya retrokognisi. Saya hanya membaca di bagian yang sekarang, current energy. Ya, jadi apa yang terjadi di tubuh Anda sekarang. Nanti saya dibaca seperti insya Allah bisa. Saya agak takut tapi kalau dibaca. Dengan cara, nah itu, soalnya ini acaranya live kan, karena acaranya dibaca nanti kebuka semua ya. Waduh, nah itu. Ini hanya sebagai simbol saja ya. Ini sebagai simbol, kemudian benar atau tidaknya adalah tergantung diri kita. Ini hanya namanya media saja. Tapi sebelum saya membahas ke energi dan cakra, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kita alam semesta ini bahasanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, ataupun bahasa Sanskerta. Alam semesta, universe berbahasa dengan bahasa frekuensi. Jadi saya akan membawanya ke bagian sains dulu ya, ke ilmu pengetahuan dulu ya. Frekuensi. Bahasa alam semesta adalah frekuensi ya. Frekuensi. Dalam ilmu pengetahuan oleh namanya Planck Marx gitu ya, Max Planck. Hubungannya frekuensi dengan energi adalah energi itu berbanding lurus dengan frekuensi. Energi kita naik, frekuensinya juga naik. Yang membedakan adalah vibrasinya, getaran. Apakah low vibes atau high vibe? Ini menarik nih, teman-teman boleh nyatet nih. Energi, kemudian frekuensi, dan yang ketiga adalah vibrasi. Yang oleh Nikola Tesla ya, ilmuwan pada abad pertengahan, 3 ini adalah kunci dari alam semesta. Kunci untuk memahami alam semesta adalah energi, frekuensi dan vibrasi. Harus bawa catatan ini kayak saya. Boleh. Kayaknya kebetulan yang ngomong dosen, jadi suasananya jadi kayak kuliah memang. Kayak kuliah 2 SKS ya. Oh iya, lumayan kan, dalam 1 jam ini bisa dapat kuliah yang menarik. Iya.
Ya, Karena silakan. energi kita berbanding lurus dengan frekuensi, otomatis jika frekuensi kita bagus naik, energi kita juga akan naik kan. Nah, penghubungnya yang menggerakkan dari energi ini adalah vibrasi. Apa kita bergerak dengan lambat ataukah bergerak dengan cepat? Kalau kita bergerak dengan cepat, frekuensi akan naik ke atas. Energi juga akan semakin naik. Sama seperti gerakan ya, gerakan. Jadi kalau Einstein bilang, Einstein lagi nih. Oh, ini benar-benar kan suasana jadi kayak kuliah nih. Kuliah. Energi adalah banding dengan massa dan percepatan cahaya. Iya. Massa dikali C pangkat 2 kan. Iya. Jadi jika massa bergerak, maka akan terjadi energi. Dan energi adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dan hanya dapat berubah bentuk. Hukum termodinamika 1. Waduh, ini fisika ini. Ya, fisika ya. Karena berhubungan. Nah, selama ini kita membahas energi cakra, cuma tidak bisa meriletkannya dengan hal kan pada sebenarnya sains sekali. Padahal itu ilmu pengetahuan dasar. Jadi ketika saya mengajar ke teman-teman, kemudian saya bawakan secara ilmu pengetahuan, akhirnya mereka dapat menangkap, oh ternyata begini ya energi saya, oh ternyata begini energi saya. Nah, kalau saya cuma membicarakan kemarin masalah cakra tanpa menjelaskan apa itu energi, akhirnya mereka ya bingung aja gitu. Nanti cakra saya gimana, aura saya gimana gitu. Mereka tidak bisa membaca diri mereka sendiri. Nah, yang ingin saya ajarkan sama teman-teman saya adalah kita bisa membaca energi diri sendiri, kita bisa berkomunikasi dengan energi kita sendiri, dan kita bisa memahami atau berkomunikasi dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Self healing. Nah, intinya adalah self healing. Memperbaiki diri sendiri, tidak perlu ke lain-lain, tidak perlu minta bacakan, tidak perlu ke dukun ya. Cukup mindfulness dan awareness terhadap diri kita. Nah, tadi energi ya. Energi adalah berbanding lurus dengan frekuensi. Yang membedakan adalah vibrasinya saja. Nah, di tubuh kita ya ada namanya 7 pusaran energi ya, 7 titik cakra namanya kan. Nah, 7 titik cakra seperti yang sudah dijelaskan oleh yang lain biasanya yang bahwa selama ini kita kenal ya. Kenal ada ya 7 kan. cakra utama ada ya. 7 cakra utama, betul. 7 pusaran energi. Kenapa disebut cakra? Karena memang dia gerakannya adalah melingkar. Gerakan energi melingkar seperti cakra atau roda. Makanya disebut cakra, berputar. Nah, 7 titik cakra kita ini terdiri dari energi yin dan yang. Kita biasanya membayangkan yin sebelah kiri, yang sebelah kanan, ya kan? Kemudian di tengah-tengahnya adalah yang utama susuma. Menurut saya ya, sebenarnya itu hanya kiasan, simbol kiri dan kanan. Tapi sebenarnya yin yang itu adalah pusat cakra kita tadi. 7 titik cakra dengan senternya, pusatnya adalah di anahata cakra, jantung. Nah, cakra jantung, cakra hati kita. 3 di bawah adalah energi yang, dan 3 di atas adalah energi yin. Nah, energi yang misalnya kayak stability itu kan warnanya merah, kemudian passion di Swadhisthana Cakra itu warnanya jingga atau orange, kemudian di perut warnanya kuning itu willpower ya. Itu yang, energi yang. Nah, kemudian di atasnya dari jantung biru kan, Visuddhi Cakra, kemudian Ajna Cakra dan Sahasrara Cakra itulah adalah energi yin. Nah, yang dan yin. Biasanya kita menyimpulkannya yin yang ya, kanan kiri ya. Nah, ketika energinya tadi diputar atau diselaraskan atau aktif dari ketujuhnya, itulah terjadi keselarasan 7 energi kita. Simbolisnya kan yin yang kita biasanya berputar. Nah,
Nah, itu energi kita. Yin yang-nya berputar selaras dengan seperti cakra. Kalau atas bawahnya aktif ya, nah, aktif. Kenapa hati atau jantung atau ada anahata cakra adalah center dari cakra kita ya? Seperti yang ada hadis qudsi yang bilang ya bahwa sedikit saja hatimu busuk ya, maka busuklah seluruh zahir dan batin kita. Di senternya di sini. Ini keren Kalau loh. hati kita Keren loh. Ini dapat apa kuliah sains, kuliah agama juga. Ya. Ya, memang saya menyambungkan ke sisi spiritualnya juga kan. Betul. Orang di sini Kalimantan sangat religius, jadi saya sangat mencoba memutar otak bagaimana semua bisa diriletkan dari sains, ilmu pengetahuan sampai gerak fisik. Dan itu nggak mengada-ada ya Mbak ya, memang relate ya. Enggak, memang relate sekali. Dan saya sudah mengalaminya dan sudah sudah melakukannya. Kemudian pada meditasi kan biasanya kita meditasi cakra yang kita bayangkan apa gitu kan, membayangkan yang apa yang ada di omongan-omongan para guru. Padahal kalau kita meditasi sebenarnya rileks saja, tidak perlu dipikirkan yang ketujuh titik cakra tadi, karena nanti lama-lama akan dapat sendiri dari fokusnya. Saya tambahkan sedikit untuk para yang muslim ya, untuk meditasi. Biasanya kan mereka nih pada takut nih kalau meditasi mereka akan kerasukan atau apa gitu kan. Sebenarnya tidak kerasukan kalau energi kita tidak sama dengan mereka, frekuensi kita tidak sama dengan mereka. Yang membedakan adalah frekuensi kita. Kalau kita kemasukan berarti mungkin frekuensi kita sama dengan misalnya apa nih, genderuwo gitu kan, makhluk gaib gitu ya. Iya, makhluk gaib, iya. Karena frekuensi kita berada di low 5. Itu yang menyebabkan kita seperti kesurupan, kerasukan, karena frekuensi dari energi kita berada di low. Kalau nggak salah itu di frekuensi 6 Hz. Nah, sedangkan untuk kita terhubung dengan yang namanya angel guide atau spiritual guide atau para malaikat dan sebagainya, kita harus berada di high five. Dengan cara menaikkan vibrasi kita. Bagaimana cara menaikkan vibrasi kita? Dengan cara membersihkan anahata cakra kita, jantung. Kalau hati kita bersih, maka bersihlah seluruh zahir dan batin kita. Jadi senternya adalah tetap di anahata cakra. Nah, dalam meditasi sebaiknya memang selalu ada doa. Nah, yang jarang sekali ada doa ya, jarang sekali disampaikan ya pada saat meditasi, yaitu ketika orang muslim jarang banget mau meditasi gitu kan. Dulu waktu awalnya gitu kan di agama ini. Sebenarnya sama kok. Meditasi dalam Islam namanya tafakur, berdiam diri. Yang membedakan hanyalah pada saat kita bernafas, kita mengucapkan yang namanya zikir. Namanya zikir nafas. Jadi pada saat kita menarik nafas, sebut hu, kemudian membuang nafas, sebut Allah. Tapi di dalam batin, bukan di mulut, hanya di dalam batin. Ditarik nafas, sebut hu, buang nafas Allah. Setiap nafas di dalam batin kita. Nah, di situ kita akan terjaga frekuensinya supaya tidak berada di low 5 tadi, supaya tidak kerasukan orang-orang yang energi negatif ya. Jadi sebenarnya energi kita itu ada dua, positif dan negatif ya. Yang negatif ya, kalau hati kita busuk ya negatif semua jadinya. Kalau hati kita baik ya akhirnya baik semua energinya, positif semua. Nah, hubungannya dengan cakra, jadi 7 titik energi, 7 titik pusat ya. Semuanya bisa kita baca kondisinya menggunakan card atau oracle card ya, kartu. Ini sebagai media saja, media dari pembacaan energi. Karena rata-rata kita nih perlu bukti, perlu visual. Kalau cuma ngomong, janji ya
nggak akan percaya. Iya, Pengalaman betul. saya begitu. Jadi ketika saya membaca, mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman, begini-begini loh energi kamu, gini-gini kan, nggak akan percaya kalau setelah saya bawakan kartu, ini loh kartu kamu. Oh iya, ya, oh iya. Jadi memang manusia itu butuh yang namanya bukti, Bukti. proof Iya, ya, secara visual. Kalau cuma kasat mata mereka nggak akan lihat. Sedangkan energi itu tidak bisa dilihat. Nah, sedangkan energi hanya bisa dirasakan oleh kita. Kadang-kadang yang membuat seseorang seperti tertekan itu kan karena ada lag ya, dari setiap pusat energinya, entah itu di cakra dasar, cakra seks, cakra perut, sampai ke cakra sahasrara cakra ya, crown cakra. Ada lag. Nah, kita bisa membacanya di sana jika kita mau dan menyadari ada apa sih dengan tubuh kita, ada apa sih dengan tubuh saya. Misalnya ketika kita lagi sakit pinggang nih, atau emosi kita lagi nggak stabil nih, ada apa sih. Nah, sebenarnya bahasan cakra ini sudah sering banget ya, ada ya, apalagi di kelas yoga. Misalnya cakra dasar, fisiknya apa? Fisiknya adalah kaki, tulang ekor, dan sebagainya. Kemudian mentalnya apa? Mentalnya adalah stability dan security kan, stabilitas dan keamanan. Kemudian problemnya apa yang terjadi biasanya jika ada di energi lag-nya ada di energi dasar kan? Ya seperti kayak sakit pinggang, kemudian sakit lutut dan sebagainya, kemudian tidak stabil jiwanya, atau orangnya keras kepala, itu kan berarti di cakra dasar. Nah, solusinya yang harus kita edukasikan sama mereka. Solusinya adalah cobalah berolahraga yang menguatkan kaki, tulang ekor, dan pantat, atau mencari atau makan makanan yang berwarna merah ya, sepertinya kan biasanya cakra dasar warnanya merah ya, seperti buah bit, buah naga itu. Jadi fisiknya disembuhkan, kemudian batinnya juga disembuhkan, baru stabil di cakra itu. Kalau fisik dan mentalnya tidak bisa di-healing, belum di-healing atau belum disembuhkan, ya pasti ada namanya terjadi ketidakseimbangan energi. Nah itu yang membuat energi kita kayak redup gitu kan, kemudian aura kita kayak gelap, berarti ada sesuatu nih yang tertutup, entah itu di cakra dasar atau cakra hati. Kebanyakan sih yang redup itu di cakra hati. Oh gitu. Auranya redup. Ya mungkin lagi galau baper aja gitu ya. Iya. Apalagi di masa-masa seperti ini ya. Ya, masa-masa sulit ini. Iya, harus di rumah gitu, cemas segala macam gitu ya. Iya, saya juga ini sebenarnya semua orang, semua lapisan kena imbasnya kan dari pandemi corona ini. Tapi ini memang sudah sunatullahnya, sudah ketetapannya. Yang saya baca pun dari energi alam semesta, memang ini adalah keseimbangan alam semesta untuk mengembalikan lagi energinya. Ya, jadi memang energi alam semesta saat ini berat sekali, berat banget. Karena saya kadang sering begitu, sering merasa sesuatu gitu kan, ini ada apa sih dengan saya ini kok kayak berat banget, padahal kondisi fisik mental saya itu baik-baik saja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada para yoga lovers ya, bagaimana kita membaca energi atau membaca emosi kita. Untuk orang-orang yang sensitif, biasanya mereka sensitif dengan energi sekitar. Misalnya berselisihan dengan orang yang tidak kita kenal tapi energinya bawaannya negatif, kadang kita terpengaruh nih. Tiba-tiba saja kok kita kayak mau marah-marah, tiba-tiba saja kita kayak baper, padahal mental fisik kita nggak ada apa-apa nih. Saya lagi baik-baik saja, kok tiba-tiba kenapa gitu saya marah-marah? Nah, kok bisa? Nah, itu karena ada singgungan dari energi-energi yang lain. Nah, meskipun kita nggak kenal sama orang itu, nggak kenal sama sekali. Oh iya. Terpapasan saja itu nggak bisa. Berinteraksi dengan mereka, dengan dia. Iya. Oh. Di situ. Itu yang kadang sering nggak
masih merasa begitu, tiba-tiba uring-uringan, kan? Padahal baik-baik saja. Nah, itu kayaknya kita sedang membawa energi negatif dari seseorang, dan kita tidak tahu itu energi siapa, kan? Nah, yang ingin saya edukasikan adalah bagaimana Anda harus sadar dengan diri Anda sendiri. Misalnya, itu tadi, saya baik-baik saja, kok tiba-tiba saya mau marah ya, ada apa ya? Nah, solusinya adalah Anda harus pertama mungkin duduk rileks, santai, bawa meditasi, zikir, atau bergeraklah, olahraga, asana, karena itu akan mengeluarkan endorfin yang ada di tubuh kita. Ya. Hal-hal negatif, energi negatif juga itu bisa kita keluarkan melalui olahraga. Setelah itu mandi. Tapi berlaku sebaliknya juga ya Mbak ya. Tadi yang misalnya kita berpapasan dengan orang yang energinya negatif gitu ya. Tiba-tiba kita jadi nggak nyaman gitu, rasa nggak enak ya. Tapi kalau ada juga kadang-kadang bisa juga ya, misalnya orang itu positif gitu ya, meskipun ya kan, sebaliknya bisa terjadi, kita jadi kayaknya nyaman, tenang ya, meskipun saya nggak berinteraksi dengan orang itu, entah kita nggak menyadari gitu kan, kita nggak menyadari kalau tiba-tiba kita ngerasa kayaknya nyaman ya di sini gitu ya, seneng ya gitu kan. Ya, lanjut Mbak. Ya. Tidak hanya negatif, tapi yang positif bisa juga. Semuanya. Jadi kalau ada orang-orang yang biasanya ceria banget ketika dia berdekatan dengan orang itu, kok kita ikutan ceria. Nah, itu berarti energi positifnya menular ke kita. Ya bagus kan kalau yang positif, justru yang negatif ini harus kita yang harus kita buang. Nah, bagaimana berinteraksi dengan emosi, yaitu dengan mental kita. Pikiran kita sebenarnya ada energi. Bagaimana saya bisa membaca energi Anda dengan cara saya memikirkan Anda. Saya melihat wajah Anda atau saya memikirkan nama Anda. Jadi energinya bisa terhubung dengan saya melewati pikiran. Ada kan orang apa sih namanya, kalau film X-Men ya, Profesor X. Nah, Prof X. Jadi sebenarnya di dunia nyata itu sebenarnya ada di sekitar kita. Banyaknya saja kita tidak menyadari hal itu. Betul. Ya. Pikiran adalah energi, jadi hati-hati dengan pikiran kita. Itu betul. Kalau kita berpikir negatif malah terjadi yang negatif. Iya. Kalau kita berpikir yang positif malah nanti yang datang positif semua. Ya. Jadi jangan masukkan negatif atau hal-hal yang buruk-buruk pikiran Anda, karena itu adalah sampah yang nantinya akan mengisi tubuh Anda. Mengisi dengan energi negatif, mengisi sampah, ya akhirnya tubuh Anda adalah sampah atau negatif. Jadi pikirkan hal yang baik. Kekuatan pikiran ini sangat luar biasa ya. Kita membayangkan, oh ya pengen ini ya, tiba-tiba ada misalnya kemarin ada yang pengen buka puasa pakai kolak, tiba-tiba dianterin tetangga kolak. Nah, itu kekuatan pikiran sebenarnya. Energi pikiran kita ini sampai ke tetangga nih sebelah rumah. Nah, tiba-tiba saja saya mau nganterin tetangga saya kolak. Nah, kebetulan saya bikin lebih. Nah, itu kekuatan pikiran sebenarnya. Tapi kalau pas mikir-mikir gitu terus nggak nyampe juga. Berarti ada yang menghalangi dari energinya. Iya. Biasanya ada yang menghalangi. Ya mungkin lagi galau baper gitu kan. Tapi jadi yang paling gampang dan cepat biasanya negatif ya kayaknya. Benar nggak gitu Mbak? Iya kan? Betul. Kalau kita berpikir negatif itu kayaknya kita jadi tambah apa ya? Kemurung sendiri, tambah kayak uring-uringan jadi gitu kan. Benar nggak itu Mbak? Betul. Kenapa? Karena kita balik ke alam semesta ya. Di alam kita ini ada dua, ada yang namanya iblis negatif, ada yang namanya positif atau malaikat. Nah, sedangkan sifat iblis ini adalah, paham sendiri kan sifat iblis seperti apa? Dia akan gerak cepat dengan keinginan-keinginan kita. Ego kita itu akan langsung diisinya oleh si iblis. Tapi kalau suara malaikat, dia akan lembut sekali ya, menegur kita dengan cara yang halus, dan ini yang kadang tidak kita sadari. Suara batin. Suara batin kita. Nah, hubungannya memang ke situ ya. Jadi bagaimana kita mendengarkan emosi, mendengarkan suara batin kita. Memilah-milah emosi, apakah ini emosi
yang emosi sesaat atau emosi ego, apakah ini emosi dari batin kita. Bedanya sedikit aja padahal. Kalau suara ego atau emosi ego, dia bawaannya pengen cepat, suaranya lantang. Nah, sedangkan untuk suara batin atau angel God biasanya kecil sekali, lemah, lembut, dan itu yang terabaikan. Iya. Kita sulit untuk menyadarinya. Iya. Menyadari. Sering nggak kita pernah kayak tadi batinku pengen berkata ini, pengen ini, tapi kuabaikan, akhirnya terjadi. Nah itu. Iya, kan kayak gelitik hati. Tadi pengen gini, cuma kan karena suaranya terlalu kecil gitu kan, terlalu lembut, akhirnya kita mengabaikan. Tiba-tiba terjadi, misalnya pengen belok kanan ya, tapi nggak jadi belok kanan karena ada apa gitu kan. Ternyata yang jalan yang kita tuju lurus tadi malah macet atau ada kecelakaan atau apa. Akhirnya terjadi penyesalan. Nah itu karena kita mengabaikan yang namanya suara batin. Iya betul. Iya. Suara batin kita ini sangat kecil ya. Jadi kalau hubungannya dengan cakra, kalau kita sudah bisa mengaktifkan seluruh 7 titik cakra kita tadi, yang ke-7 sampai ke crown cakra, kemudian akhirnya balance ke 7 cakranya, yin yang-nya, kemudian dia berinteraksi, berputar di dalam tubuh kita secara energi. Ada yang namanya spirit connection. Terhubunglah kita dengan ruh kita atau batin kita atau yang namanya soul tadi, jiwa. Itu kalau sudah aktif. Kalau istilah yoga mungkin namanya aktiflah kundalininya. Kundalininya berada di bawah lagi ya. Kalau sudah aktif ke 7 titik cakra, dia akan masuk ke kundalini energinya. Nah, energi kundalini jika aktif, terhubunglah kita dengan jiwa kita. Biasanya macam-macam terjadi setelah itu. Mungkin kita kadang melihat sesuatu yang di luar nalar, di luar akal, ya karena memang tubuh energi kita tidak bisa dijangkau dengan logika. Hanya bisa dirasakan. Tubuh energi atau ruh atau batin kita tidak bisa dijangkau dengan mata, hanya bisa dirasakan dengan hati kita tadi. Anahata cakra lagi, kembali ke hati kita lagi. Hanya itu yang bisa menghubungkan. Suara batin ini yang akan menuntun kita sebenarnya dalam hidup kita. Biasanya orang kebanyakan tersesat karena mereka mengabaikan suara batin atau mereka memang belum bisa untuk mencapai ke komunikasi batin tadi. Memang panjang sekali perjalanannya kalau kita berbicara ke masalah batin atau ruh ya. Itu di situ kalau membedakan antara suara ego sama suara batin, nah itu gimana? Perlu latihan atau pasti tentunya perlu latihan, dan latihan akan seperti apa? Menyendirilah, berdiam diri. Maka ini pas sekali dengan kondisi kita sekarang, lockdown, social distancing, physical distancing ya. Jadi akhirnya kita banyak diam di rumah, kita banyak beraktivitas di rumah, kemudian introspeksi. Apa sih yang terjadi dengan diri kita? Nah, itu maksud dari alam semesta kenapa kita dirumahkan sekarang, bahkan masjid pun kosong, Ka'bah pun kosong, Vatikan kosong ya, tembok ratapan juga kosong. Karena sebenarnya Tuhan itu tidak ada di sana. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tuhan menyuruh kita untuk kembali ke dalam diri. Go inside. Ya. Ya, go inside. Kita kembali ke rumah. Di rumah ini ada siapa aja ya? Ada diri kita kan? Nah, ada hati kita. Hari kita kembali ke hati, kembali ke diri, menyendiri, berdiam diri, mungkin meditasi yang baiknya kan. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kehidupan saya? Ada apa dengan lingkungan sekitar saya? Ada apa dengan alam semesta yang terjadi sekarang? Akhirnya kita kembali ke dalam diri. Nah, sebetulnya kelihatannya kedengarannya gampang ya, Mbak ya? Kedengarannya gampang ya, tapi menyendiri itu sulit. Iya. Apalagi untuk orang-orang ekstrovert ya, kemudian yang biasa dia beraktivitas sehari-hari, kemudian nggak pernah diam, tiba-tiba harus diam di rumah, itu sangat luar biasa sulit. Tapi untuk orang-orang introvert mungkin biasa aja kan, tapi untuk orang-orang ya energik ya, yang nggak pernah diam gitu kan, dia pasti sulit menyendiri. Kenapa? Karena mainnya kemana-mana tadi. Ini itu yang dipikirkannya. Sedangkan
ketika kita mau masuk ke dalam, go inside, kita harus melepaskan beban pikiran. Tenang pikiran kita. Kadang ini macam-macam, salon lah, inilah, anak lah, apalah. Namanya monkey mind ya. Monkey mind. Ini yang harus kita kendalikan. Monkey mind kita yang harus kita kendalikan. Kalau sudah kita kendalikan, dengan cara apa? Dengan berdiam diri, kemudian menyendiri, meditasi. Sebenarnya sudah ada semua ilmunya di yoga, di meditasi. Saya juga mengambil ilmu basicnya adalah di meditasi juga, yoga. Dan berdiam diri, kemudian boleh pakai yang aromaterapi kan, nggak apa-apa, karena itu akan menenangkan, merilekskan pikiran kita. Ketika kita sudah masuk ke alam pikiran, mentality kita, di situ nanti akan ada pertanyaan, ada apa sih dengan saya? Nah, biasanya ketika saya membawa sesi meditasi ke teman-teman, setelah merilekskan pikiran mereka, saya akan membawa mereka ke fase yang namanya fase life regresi. Jadi ke kehidupan mereka di masa lalu. Apa yang terjadi di kehidupan mereka di masa lalu. Yang pertama yang saya korek adalah, yang saya bawa adalah pengalaman terberat atau pengalaman paling menyakitkan. Biarkan emosinya keluar. Biarkan emosi kita keluar ketika kita mengalami atau mengingat hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Biarkan saja mungkin beberapa saat, beberapa menit. Oke. Setelah saya membawa mereka ke pengalaman menyakitkan, saya bawa lagi mereka ke pengalaman yang paling membahagiakan. Jadi selama hidup kita, hal-hal apa yang paling membuat kita bahagia, paling senang, paling menyenangkan. Nah, biarkan beberapa saat, biarkan emosinya mengalir. Setelah itu, menyakitkannya dapat, kemudian membahagiakannya dapat, kita masuk lagi ke yang namanya dream, mimpi, harapan. Manusia tidak akan hidup kalau tidak punya harapan atau mimpi. Selama ini mimpilah yang membuat kita tetap hidup dan bertahan. Mimpi Anda apa? Sepertinya ada mimpi-mimpi yang belum tercapai. Nah, itu akan tergali lagi ke dalam. Oh iya ya, mungkin saya dulu punya mimpi ingin jadi reporter misal. Kayak saya dulu mimpinya adalah memang ingin jadi seorang dosen. Oh, berarti ini tercapai. Ya. Sesuai dengan impian. Ya. Iya, karena sebelum saya jadi dosen, saya sudah mengalami kehidupan ya, roller coaster kehidupan. Jadi saya sudah mengalami hal itu, saya introspeksi diri, ada apa dengan diri saya? Oh, ternyata saya punya mimpi yang belum tercapai. Jadi akhirnya karena saya punya mimpi yang belum tercapai, keinginan yang belum terpenuhi, itulah akhirnya yang membuat kita menjadi semangat lagi dalam hidup. Ya, betul. Semangat hidup lagi, untuk bekerja lagi, untuk beraktivitas, karena kita punya mimpi dan impian. Itu sih sebenarnya. Jadi emosi yang di dalam diri kita harus kita sadari dengan cara menyendiri tadi, social distancing, kemudian meditasi, menenangkan pikiran, past life regresi. Nanti kita akan ketemu masalah yang ada dalam diri. Oh ya, masalahnya mungkin trauma. Biasanya adalah kita punya trauma atau emotional wound, luka yang tak terlihat atau luka batin. Itu dipendam sampai akhirnya terlupakan. Belum sembuh luka itu karena dilupakan. Nah, terpendam. Jadi itu yang akhirnya membuat kita kayak hidup tidak nyaman, kemudian kayak ada sesuatu yang selalu mengganjal ketika kita mau bergerak ke depan. Itu emotional wound namanya. Itu tapi tadi dengan cara kayak membawa lagi ke ingatan ke masa lalu. Pas. Ya. Itu yang menyedihkan, atau itu bukannya nanti malah membawa ini luka lama kembali lagi. Harus dibuka lagi. Oh, gitu. Buka, karena luka yang tadinya dilupakan ya, belum sembuh tapi dilupakan. Nah, itu semakin membuat kita lag ya, energi kita tertutup, terhalang karena energi yang dilupakan tadi. Luka yang dilupakan, belum sembuh, belum disembuhkan. Nah, luka tadi, emotional wound itu adalah dibuka, tidak untuk dirasakan lagi, hanya untuk dilepaskan. Ya. Mengingat lagi, ya. hanya untuk dilepaskan. Jadi dengan cara bagus menerima, mengingat untuk dilepaskan. Ya. Tapi kalau nggak bisa lepas-lepas gimana? Belum ikhlas berarti. Dengan kehidupannya. Berarti mungkin lumayan dalam melukainya, jadi harus melepasnya pelan-pelan dan lama mungkin ya.
butuh Iya. proses ya. Butuh proses, betul. Memang butuh proses. Banyak trauma-trauma yang tidak terlihat tadi, akhirnya itu mengganggu kepikiran kita, mengganggu ke batin, dan itu membuat dinding pemisah antara tubuh jasad dengan tubuh energi tadi. Dinding pemisah itu adalah luka batin kita. Luka itu kita buka, tidak untuk dirasakan lagi, hanya untuk dilepaskan. Buka aja, buka. Nikmati emosinya. Emosinya itu harus dinikmati. Biarkan menangis, yang menangis seember ya nggak apa-apa, boleh, silakan. Nah, setelah itu terima, accept. Oh iya, inilah perjalanan hidup saya, misal. Oh inilah pengalaman hidup saya. Karena pengalaman itulah akhirnya menjadikan saya yang seperti sekarang. Itu yang harus kita terima. Qada dan qadar ya, ketetapan itu nggak bisa diubah. Kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu, tapi itu sudah ketetapan. Qada dan takdir kita sudah seperti itu ya. Sudah, karena sudah diterima akhirnya. Oke, let it go, lepaskan. Insya Allah kalau sudah kita lepaskan, biasanya tidak ada lagi beban di belakang. Bagasi ya, kita ke depan berat. Kenapa ke depan? Karena kita bawa bagasi di belakang. Luka batin tadi yang kita bawa. Nah, itu yang membuat lack energi kita, itu di energi dasar lah, energi passion. Pengalaman saya dalam teman-teman seperti itu. Luka-luka itulah akhirnya yang membuat cakra kita tertutup. Semuanya berpengaruh akhirnya, dari stability, dari passion, dari power, sampai ke hati, sampai akhirnya nggak akan terkoneksi dengan spiritnya karena lack-nya dari dalam. Jadi lukanya dari dalam, luka batin ya. Ini ada sebentar, ini ada yang nanya Mbak Kiki dari ya? Mas Pia. Adakah bedanya dengan hipnoterapi Mbak Kiki? Hal ini ya. Hipnoterapi itu kan sebenarnya kurang lebih sama aja. Jadi kita pada saat meditasi atau savasana kita dihipnotis atau dibawa kembali kesadarannya ke setengah sadar. Hipnoterapi itu bahasa psikologis, tapi kalau bahasa yoga namanya yoga nidra. Oh iya betul. Sama. Iya. Iya, jadi hanya beda istilah. Antara yoga nidra dengan hipnoterapi sebenarnya beda istilah. Yaitu mungkin bahasa psikologisnya seperti itu, hipnoterapi. Terapi kan bahasa psikologis. Kita namanya yoga nidra. Ya. Ini udah saatnya bisa Q&A atau masih ada materi boleh, yang... silakan. Ini soalnya ada lagi yang nanya bagaimana taunya kita ada luka dalam. Luka dalam ya. Luka dalam emotional wound. Namanya emotional wound, jadi luka batin. Bagaimana? Coba Anda perhatikan diri Anda, apakah ada sesuatu yang tidak seimbang dalam kehidupan Anda. Misalnya ada semacam trauma, misalnya ini takut air, atau Anda takut hantu, atau takut ketinggian. Tapi kayaknya hantu semua orang juga takut kayaknya. Hantu itu sama dengan kita, energinya hanya saja low vibe. Itu jangan takut. Iya, harus takut. Takut hanya sama Tuhan, sama Allah. Ya, itu tadi. Bagaimana kita merasa pasti ada sesuatu yang di hidup kita yang kayak misalnya kita takut kehilangan, jadinya protektif banget dengan pasangan. Berarti kan kita mungkin pernah mengalami luka di masa lalu yang belum sembuh, tapi kita coba tutupi terus. Belum disembuhkan, tapi hanya ditutupi. Jadi tidak bisa move on ya, istilahnya. Masalahnya pun nanti akan kembali ke itu lagi, masalahnya ke itu lagi. Karena itu tadi lukanya memang belum sembuh. Harus dilepaskan, let it go. Iya, artinya berarti kalau untuk itu kan supaya tahu untuk luka dalam itu berarti kalau itu masalah itu agak susah dikeluarkan, berarti itu memang dalam gitu. Dalam. Dan wanita memang biasanya selalu menyimpan, dia selalu lack di energi Visuddhi Cakra. Di sini komunikasi. Setiap saya baca aura yang menggunakan bandulan biasanya kan. Nah, bandulan itu ketika saya baca energinya, semua wanita itu lack di bagian energi Visuddhi. Komunikasi kan ini, Visuddhi Cakra. Ada pita suara, ada kelenjar tiroid, ada tenggorokan. Nah, ini banyak lack di sini. Kurang curhat. Kurang bercerita. Tapi bukannya biasanya wanita malah sering curhat.
Kalau laki-laki Beda gitu yang enggak? curhat, Kak. Enggak. Ada wanita itu misterius ya, banyak menyimpan. Iya, Yang iya, mereka iya. ungkapkan biasanya bukan yang di dalam hatinya. Dan itu sulit sekali mencari atau mengorek teman-teman yang punya sesuatu gitu kan. Kecuali wanita akan bercerita dengan orang yang mereka percaya. Cuma sekarang kan kita sulit sekali mencari orang yang bisa dipercaya kan. Iya, iya betul. Jadi kata Albe, si bapak auranya merah ya, Teacher Kiki. Baju Iya karena kaosnya yang warnanya merah. beda. Iya betul. Karena Jadi ngomongin itu. aura, saya jadi pengen nanya ini ya. Ah, Aura ini apa sebetulnya ya? Masuk dalam bahasan ini nggak? Aura dan cakra. Tadi aura. sempat disebut ya. Mm-mm. Aura ini sebenarnya keseluruhan energi kita. Mhm. Kesimpulannya. Jadi misalnya pada saat kita membaca energi, membaca cakra, ternyata yang dominan apa? Itu adalah aura kita sekarang. Misalnya sekarang kita warnanya kuning, yang mungkin dominannya adalah cakra di warna kuning. Tuh. Jadi Bisa hanya baca nggak? aura. Kalau sekarang saya bisa dibaca nggak? Kalau aura saya nggak bisa baca, energi saja ya menggunakan kat ya. Jadi biar bisa dilihat. Tetap ya kan nanti akan itu ya. Tapi nggak dibuka iya. segala macam kan? Enggak, ini hanya mediator saja. Jadi ini mediator untuk membaca energi. Energi adalah aura sebenarnya. Aura kita adalah energi kita. Ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Gini, saya tuh dulu ada ponakan gitu ya, masih kecil ya. Itu dia bisa melihat, katanya sih dia bisa melihat makhluk gaib gitu ya. Dan jadi takut, sering ketakutan gitu ya. Terus akhirnya dibawa ke orang gitu, terus ditutup gitu ya. Istilahnya kayak ditutup atau apa gitu, terus akhirnya memang dia udah nggak bisa. Nah itu gimana menjelaskannya, Mbak? Iya, setiap orang sebenarnya itu namanya mata batin ya, mata ketiga ajna. Ada yang terbuka secara zahir ya. Jadi kalau kita melihat energi alam sebelah ini banyak. Ada yang terbuka secara zahir, kita bisa melihat langsung. Ada yang bisa melihatnya melalui pikiran. Jadi ada macam-macam caranya. Yang anak-anak karena memang dia masih ibaratnya belum punya dosa ya, masih bersih, masih dia bisa menembus semua dimensi, bisa melihat semua dimensi yang tidak satu dimensi dengan manusia itu. Sedangkan harus ditutup karena itu akan mengganggu tumbuh kembang anak itu tadi kan. Misalnya dia lagi belajar, tiba-tiba di hadapannya ada siapa, nah itu akan mengganggu tumbuh kembang anak. Cuma hal itu tidak bisa ditutup selamanya, pasti akan terbuka lagi ketika dia sudah siap. Ketika dia sudah siap, dia akan terbuka lagi. Karena ditutup itu nanti sementara saja. Terbuka lagi kalau dia sudah siap. Iya. Biasanya ditutup. Biasanya setelah dewasa atau setelah ini ya? Iya, setelah dewasa atau pasti akan muncul lagi. Kemungkinan bisa hilang sama sekali ya? Kemampuan itu? Atau tetap ada? Tergantung dari dirinya. Bisa tergantung dari enggak ya? Iya, kalau dia bisa menerima, dia akan melihat lagi. Tapi kalau dia bersikeras untuk tidak mau, dia tidak akan melihat lagi. Jadi semuanya adalah sugesti dari dalam diri kita. Kita pengen melihat, pasti akan terlihat. Tapi kalau kita tidak ingin lihat, dia tidak akan lihat. Beberapa orang ada yang tembus, namanya tembus pandang ya, mata zahirnya, mata zahirnya dia bisa melihat. Kalau saya melihatnya secara energi, jadi melihatnya lewat pikiran. Misalnya di bawah pohon mana gitu ya, ada sesuatu, saya tidak melihatnya lewat secara mata zahir, tapi saya melihatnya melalui pikiran. Jadi begitu. Energi mereka sampai ke pikiran saya. Jadi ketika saya tanya kepada teman yang bisa melihat secara betul nggak rupanya dan bentuknya seperti ini, iya, ini seperti itu. Pikiran, energi, sebenarnya semua orang punya, semua orang bisa, cuma kadang tidak dimanfaatkan. Tidak menyadari ya, tidak terasa juga mungkin ya. Itu tadi karena tidak terlatih, tidak terasa gitu. Belum sadar saja, mungkin belum tahu ilmunya saja. Nanti kalau sudah tahu ilmunya pasti bisa. Cuma tinggal kesiapan batin mereka siap nggak melihat hal seperti itu. Saya aja awalnya sering kaget, tapi ya. Saya coba ya baca energinya Mas Didi ya. Iya.
energi ini sebenarnya akan sangat akurat kalau sudah pernah berinteraksi langsung dengan saya, atau energinya pernah berinteraksi atau berdekatan dengan saya. Tapi kalau secara visual virtual seperti ini, saya belum, mudah-mudahan akurat kita coba, ya. Ya, kita coba aja ya. Oke, Mas Didi ya. Ya. Saya ambil 3 kartu. 3 kartu ini nanti akan saya coba baca secara umum saja. Benar atau tidaknya nanti tergantung Mas Didi sendiri ya. Agak deg-degan. Dibacain di depan teman-teman PPJNI. Nggak juga sih. Ini hanya ya biar seru aja gitu. Iya, benar-benar. Ya. Di sini ada kartu yang keluar adalah cakra perut, cakra ketiga. Oke. Power. Kemudian yang keluar lagi, yang kedua adalah cakra crown cakra, cakra mahkota. Nah, kemudian ada lagi kartu kontrak, Kartu janji. janji. Oh, ya. Ya, mungkin sekarang ada terlibat dengan suatu perjanjian atau apa gitu, sudah melihat sesuatu apa gitu saja, tahunya keluar itu. Jadi kayak ada kekuatan terhadap spiritnya, dan itu sudah ada perjanjian. Nggak tahu nih Mas Didi kayaknya punya sesuatu nih. Tadi artinya apa? Jadi kan ada cakra perut ya. Nah, cakra perut itu kan power. Jadi Mas Didi punya power ya, punya power untuk terhubung dengan energi kosmik ya, energi alam semesta, cakra, karena sudah ada perjanjian. Ini perjanjian, jadi perjanjian jiwa Mas Didi. Mungkin sebelum Mas Didi dilahirkan, Mas Didi sudah ada janji dengan alam semesta untuk terhubung secara energi. Makanya karir Mas Didi kan ada di yoga juga. Secara khusus ya. Terus seperti itu. Iya. Terus sebaiknya gimana? Untuk ini crown chakra ya. Crown chakra ini berarti sering-sering meditasi nih. Ya. Sering-sering meditasi. Harus sering-sering meditasi. Kemudian kembali ke alam, back to nature ya, kembali ke alam. Ada apa dengan diri Anda dan alam semesta? Kayaknya ada sesuatu perjanjian. Mungkin Mas jadi sebenarnya orangnya sensitif juga terhadap energi, cuma abai masih ya. Sering iya. Iya. Padahal iya ya, sering kok merasa begitu, cuma sering mengabaikan. Karena apa sih ini kayak hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan kata kan. Jadi, nah kenapa teman-teman saya sering menemukan orang-orang seperti Mas Didi yang mengabaikan hal-hal gaib di sekitarnya karena menganggap itu adalah hal-hal gaib gitu kan, dan itu tidak rasional. Tadi saya katakan di awal bahwa gaib itu, spiritual itu rasional dengan ilmu pengetahuan, energi, frekuensi, vibrasi, sebenarnya sudah ada. Saya cuma juga mulai menyadari hal ini. Apalagi sekarang makin kuat karena yang ngomong adalah seorang dosen apa, teknik sipil tadi. Teknik sipil. Iya kan? Jadi pasti bisa menjelaskan secara ilmiah kaitannya antara energi, terus apa tadi? Frekuensi gitu ya. Frekuensi dan vibrasi itu ya ternyata cakra dan aura sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah ya Mbak. Iya betul, iya. Dan ilmiah sekali itu, tidak mungkin tidak ilmiah kalau spiritual itu. Seru banget obrolan kita sore ini dengan Mbak Kiki ya. Dan teman-teman tentu sangat menikmati dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Ini waktunya kayaknya tinggal 2 menitan, Mbak. 2 menit, ayo. Masih ada yang mau disampaikan atau? Question and answer aja. Ada yang mau nanya nggak? Coba saya cek dulu. Saya juga mau dong Mbak Kiki dibacakan energi saat ini. Oh, siapa? Bisa nggak? Nggak mungkin ya?
orangnya nggak Ada kelihatan. Bagea Aulia. Oh ya, ini Bagaya ini salah satu murid saya dulu waktu di Banjarmasin, tapi sekarang pindah ke Cirebon dan sama Chris dia sekarang gurunya ya. Tapi sama aja kan sama-sama. Tapi mungkin nanti ini kalau ini kan terputus ya. 1 jam nanti saya coba reconnect lagi, nanti ini teman-teman tetap di sini ya nanti ya. Oh ya. Untuk kita, sesi lagi ya kita perpanjang. Ini kayaknya waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Berapa detik habis malah. Ya? Oh iya, oke. Nanti kayaknya kita akan terputus. Nanti coba saya ini lagi ya. Reconnect lagi ya. Iya. Gak apa-apa, Mbak Kiki. Iya. Nanti reconnect lagi. Ya, stay tune ya. Ya, teman-teman jadi. Oh, dibaca energi. Iya. Sesi baca-baca ini kayaknya seru. Jadi nanti kita tambah waktu untuk ini ya sesi ini. Oke, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah terputus berikut ini. Ya, oke. Sudah? Nah, ini sepertinya oke. Ya. Oke. Tadi memang ini seru dan ini ya teman-teman sampai minta perpanjangan loh ini. Jatahnya 1 jam, tapi untungnya Mbak Kiki oke aja. Ini nggak sudah menjelang buka puasa di sana? Belum sih, belum Mbak. Belum. Oh iya. Jadi tadi udah Bagea Aulia ya, udah jelas. Nanti kita mungkin Mbak Kiki mau membaca 1-2 orang aja atau gimana? Ya saya coba baca Mbak Gaya ya, karena ya, kemarin saya ada janji memang sedikit mau baca ke Mbak Gaya. Oke. Member lama nih dari Cirebon, dari Banjarmasin dulunya. Iya. Jadi tunggu dia. Oke Mbak Gaya, mudah-mudahan bisa connect ke saya ya Mbak Gaya ya, energinya ya, karena kita lama nggak ketemu Mbak Gaya. Iya, Mbak Gaya harus menatap layar ini ya. Harus memikirkan saya juga biar energinya terhubung. Iya, makanya harus memikirkan Mbak Kiki. Mbak Gaya ini kartu yang pertama keluar adalah Yin Yang ya. Yin Yang. Kemudian yang kedua adalah kartu First Chakra. Stability dan security ya. Stability dan security. Kemudian yang ketiga adalah power, ego. Sepertinya nih Mbak Gaya lagi tidak stabil nih. What's wrong with you Mbak Gaya? Ini belum balance kayaknya nih. Jadi Mbak Gaya lagi unstabil, insecure, kemudian sedang menahan emosi, egonya, ada rasa malu dan sebagainya. Yuk Mbak Gaya, balancekan Mbak Gaya, relax, yin, meditasi. Jangan kebanyakan asana, sekali-sekali kita meditasi, berdiam diri. Soalnya Mbak Gaya rajin banget ini ya. Latihan asana sih. Iya, harus stabil di yin-nya ya. Itu adalah yang, ini yang semua ya. Jadi Mbak Gaya belum stabil di yin-nya. Ini yang semua nih, merah, kuning adalah energi yang. Sedangkan yang keluar energi yin. Yin-nya belum stabil. Jadi coba yin tadi di sini ya. Visuddhi Chakra, Ajna Chakra dan Crown Chakra. Visuddhi Chakra, yuk banyak-banyaklah kita mungkin berbicara dari hati ke hati. Kemudian Ajna sujud, kemudian yang Crown Chakra meditasi, kemudian back to nature, ya seimbangkan dengan energinya. Yangnya udah bagus, memang udah keren banget asananya. Oh, ntar saya follow Mbak Gaya. Senang saya lihat. Iya, asananya udah bagus banget. Oke. Nah, Mbak Gaya gimana Mbak Gaya? Kira-kira harus seimbangkan Mbak Gaya antara sininya ya. Ininya udah bagus, ya, bawah energi yangnya udah bagus, energi yinnya yang belum. Jadi kalau untuk ya. Kalau untuk baca energi gini, ya silakan. Dilanjut kan? Karena
kan itu bagiannya energi yang Hmm. yin-nya kan kita ke arah meditasi dan sebagainya. Bener banget teacher, belum kenal yin-nya. Bener banget itu. Oh iya kan. Tuh kan, ya. Jadi gimana Jadi tadi? kalau baca energi gini dengan media tadi kartu oracles ya. Oracle Itu harus melihat orangnya atau harus kenal atau harus kenal? Tergantung kemampuan saya sebenarnya. Semakin Mbak Kiki kenal ya orangnya, terus itu mungkin akan semakin dekat, semakin dekat, semakin bisa. Semakin mendekati ini ya. Ya, mudah-mudahan kalau cuma dari nama dan foto ya bisa aja sih, cuma mungkin akurasinya tidak seperti yang saya sering berinteraksi dengan mereka. Oh ya, ini ada Master Slamet nih. Selamat sore, Master Slamet. Halo, Master Slamet, mau dibaca ini. Master Slamet mau dibaca nggak? Atau satu Master Slamet dibaca ya? Oke, Master kemarin Slamet. Sudah. Oh, kemarin udah. Kemarin udah. Oh, kemarin Siapa yang udah. belum tahu? Iya. Kan sekarang udah bikin strategi, habis patah hati Master Slamet. Oh, gitu. Patah hati karena gagal ke Jepang katanya. Oh, itu rupanya. Oke, mungkin karena ini ya. Konani nanti aja. Siapa? Iya. Enggak, itu ada teman saya di Banjarmasin. Nanti aja. Kalau teman-teman di Banjar nanti aja ya, ini kita prioritaskan yang di luar Banjarmasin dulu. Karena yang di Banjarmasin sering aja saya bacain. Betul. Ya sering berinteraksi dengan saya lah. Ayo mungkin satu lagi ada yang mau tapi harus itu dong, harus kenal dong. Atau namanya aja bisa ya. Nama. Boleh sebutkan nama panjang? Ayo kita kita tunggu yang mau. Satu yang mau tunjuk ini jari. Mau dong, ada yang mau dong, udah ini. ada kelinci. Ada kelinci, tapi namanya siapa? Iya, sebutin namanya di sini dong. Tuh, Mbak Elisala namanya siapa? Nama panjang karena koneksi kita melalui pikiran. Itu orang Banjar nggak usah. Oh, itu orang Banjar nggak usah. Mau dong. Oh, ini ini tadi Master tuh kan Elisala namanya Amelia ya. Mudah-mudahan saya tidak bisa melihat mukanya, tapi mudah-mudahan dengan nama bisa ya. Karena biasanya sih saya melihat mukanya dari foto atau dari live IG seperti ini. Itu kata Nandi, kayak si bapak itu ada yang mendampingi kakek tua di sampingnya. Benar gak sih? Kok ini bisa aja. Ya begitulah ya. Ini kartu siapa nih Pak sekarang? Ini Amelia tadi. Saya Amelia. Coba baca ya, tadi ya. Bisa terbaca energinya walaupun hanya kenal dari nama ya. Nah, kartu pertama yang keluar adalah George Romance. Nah, sepertinya Mbak Amelia sedang ingin memulai suatu hubungan yang romantis ya. Sedang ingin memulai hubungan suatu yang romantis. Nah, boleh, bagus Mbak, mulai saja. Tapi gunakanlah intuisi Anda. Karena ini kartu yang kedua yang keluar adalah Goddess of the Moon. Dewi Bulan ya. Kalau Dewi Bulan itu kan biasanya adalah orang yang intuitif. Jadi gunakan intuisi, insting Anda. Karena kartu yang ketiga adalah keluar first chakra. Karena mungkin si seseorang itu sedang tidak stabil atau sedang insecure gitu kan. Karena first chakranya. Boleh. Tapi gunakan intuisinya. Jadi dalam tahap pendekatannya, dia mungkin lagi PDKT dengan seorang, gunakan intuisi karena sekarang dia sepertinya sedang, entah itu dari Mbak Amelnya yang insecure ya, atau tidak stabil, bisa jadi seorang itu yang tidak stabil. Ya,
karena yang keluar first chakra, stability dan security. Ya begitu kira-kira Mbak Amel. Terserah Mbak Amel saja. Ya begitu. Jadi Uwi Praja just enggak langsung ke rumah teacher aja. Oh, ini tetangganya. Teman-teman belajar ya. Selamat sore teman-teman juga, teman-temannya Mbak Kiki yang sama sore malam ini. Tuh. Mbak Elisalan betul katanya. Katanya betul. Oh ya. Udah terhubung ya secara nama ya. Oke, Mbak Kiki, kayaknya ini ya kita cukupin sampai di sini aja, atau ada yang perlu disampaikan? Cukup saja ya, kayaknya tadi udah ada contohnya ya. Jadi misalnya kalau ada yang ingin ditanyakan sama saya atau ingin apa yang saya bahas tadi itu sebenarnya sudah ada di highlight IG story saya. Sudah ada di story saya di highlightnya. Jadi ada bahasan energi, ada juga bahasan universe atau alam semesta, atau juga ada bahasan tentang perjalanan spiritual saya. Semuanya ada di Instagram saya. Saya abadikan di highlight story ya. Silakan. Jadi kalau mau follow yang belum follow ya. Yang belum follow silakan follow. Ya kalau misalnya follow saya juga boleh follow saya. Kalau misalnya ada yang ingin dibaca, boleh DM saya, nanti kalau ada kesempatan saya balas ya. Ini ada satu permintaan ini, Master Slamet, Mas Didi, tolong dong Mas Rizal bidang hukum dibaca. Bisa nggak Pak? Mas Rizal ada di sini. Dasar nggak ada kayaknya Mas Rizal. Oke, sesuai dengan ya. Mas Rizal ini udah kenal kan? Belum? Ada, udah kemarin kenal. Oh, iya. Saya baca tentang namanya Mas Rizal Ataris. Ini gara-gara Master Slamet nih. Ya semua informasi yang saya bagikan hari ini ada di highlight IG story saya. Highlightnya ya. Ada. Ini untuk Mas Rizal. Ini untuk Mas Rizal Ataris ya. Sesuai dengan permintaannya Master Slamet. Dasar ya. Action. Kemudian attachment. Yang ketiga adalah the chakra. Jadi apa itu artinya? Mas Rizal ini harus segera bertindak atau melakukan tindakan untuk melepaskan kemelekatannya. Mungkin ada sesuatu yang dipegangnya, nggak tahu nih, mungkin kemelekatan ego atau apa. Dan dia harus konsen di chakra Visuddhi chakra ini ya, komunikasi ya, harus jujur nih kayaknya ya. Ada yang tidak jujur ini ya. Saja ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Kiki sudah hadir di acaranya PPYNI, dan teman-teman juga yang sore ini bergabung di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga kita menggalang dana untuk penanggulangan COVID-19. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi dengan transfer ke nomor rekening yang ada di caption yang di feed-nya PPYNI. Oke. Dan juga jangan lupa tadi kalau untuk tahu bahasan yang kita obrolin sore ini bisa bisa ke follow IG highlight. Follow IG-nya Mbak Kiki. Kiki Moon apa Mbak? 84. Kiki Moon 84. Ya. Iya. Terus dibuka highlight-nya, pasti ada informasi tentang ini ya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Ya. Damai untuk kita semua. Namaste. Namaste.